Halo kalian yang selalu ikut sahur tapi siangnya makan di warung pinggir jalan. Wah, sungguh membagongkan kali kalian ini ya. Bangsat juga. Sebelum memulai pembahasan, mari kita tonton dulu intronya. Rusia mengerahkan 15 kapal perang untuk bergabung dalam latihan perang di Laut Hitam yang dimulai sejak kemarin. Ukraina yang sedang berseteru dengan Moskow juga dilaporkan menggelar latihan perang. Ke-15 kapal perang Moskow dijadwalkan melintasi jaringan kanal, sungai, dan saluran air saat mereka melakukan perjalanan dari Laut Kaspia melalui Laut Azov ke Laut Hitam. Belasan kapal perang Moskow itu mencakup frigat Admiral Makarov, kapal rudal kecil Gaivoron dan Vishny Voloche, kapal rudal Sumum, kapal penyapu ranjau Ivan Golubets, serta kapal pendarat besar. Selain itu, 3 kapal perang Rusia lainnya, Minsk, Kaliningrad, dan Korolev, dilaporkan telah berlayar dari Baltik menuju Laut Hitam. Rusia diketahui memindahkan kapal pendarat dari Laut Kaspia ke Laut Hitam untuk pertama kalinya sejak akhir era Soviet. Manuver Moskow itu berlangsung ketika yang pertama dari 2 kapal perang Amerika Serikat, kemungkinan USS Donald Cook dan USS Roosevelt, diharapkan tiba di Laut Hitam di hari Rabu kemarin, meskipun Rusia telah memperingatkan untuk menjauh demi keamanan Amerika sendiri. Menyusul pengumuman pergerakan kapal perang terbaru, seorang juru bicara Angkatan Laut Rusia mengatakan di laut awak kapal akan melakukan uji tembak artileri tunggal dan gabungan terhadap target permukaan dan udara. Peran musuh yang disimulasikan akan dimainkan oleh perisai target Angkatan Laut. Lanjut juru bicara tersebut seperti dikutip The Sun. Ia juga menambahkan, selain kapal, pesawat terbang dan helikopter aviasi Angkatan Laut serta armada pertahanan udara akan dilibatkan dalam manuver tersebut. Ketegangan meningkat di wilayah itu karena dikhawatirkan Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan sedang mempersiapkan pencaplokan tanah lagi dari Ukraina saat ia mengerahkan pasukan besar-besaran di sepanjang perbatasan dengan negara pecahan Uni Soviet tersebut. Pemimpin Rusia itu dilaporkan sekarang telah memindahkan puluhan ribu tentara dan peralatan militer berat ke perbatasan dengan Ukraina. Hal itu memicu Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menelponnya dan meminta pemimpin Rusia itu untuk menarik pasukannya. Pavel Volganaur mengeklaim Putin mungkin telah memerintahkan mobilisasi lebih dari 500 juta pasukan yang melibatkan pasukan dari Pasifik hingga Baltik. Di tengah ketegangan yang semakin memanas, pemerintah Amerika Serikat berencana menjatuhkan sanksi terhadap belasan pejabat dan 20 entitas Rusia. Washington juga hendak mengusir 10 diplomat Moskow. Sumber-sumber pemerintah Presiden Joe Biden yang dikutip Bloomberg mengatakan, langkah Amerika tersebut sebagai pembalasan atas tuduhan upaya mengganggu pemilu Amerika Serikat dan peretasan SolarWinds. Rencananya penjatuhan sanksi akan diumumkan hari Kamis 15 April 2021 waktu Amerika. Salah satu sumber yang menolak diidentifikasi karena masalah ini sensitif, mengatakan ada 12 pejabat pemerintah dan intelijen Rusia yang akan dijatuhi sanksi. Selain itu, 20 entitas juga akan mendapat tindakan serupa. Bahkan 10 diplomat Rusia akan diusir dari Amerika Serikat. Langkah-langkah itu akan diambil setelah Presiden Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam panggilan telepon hari Selasa lalu. Dalam percakapan telepon tersebut, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa Amerika Serikat akan membela kepentingannya. Pada saat yang sama, Biden mengusulkan pertemuan puncak antara dirinya dengan Putin untuk membahas permasalahan yang sedang dihadapi kedua negara. Juru bicara Gedung Putih, Dewan Keamanan Nasional, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat belum bersedia berkomentar terkait rencana penjatuhan sanksi terhadap Rusia. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga memilih untuk bungkam. Sebelumnya, penilaian komunitas intelijen Amerika Serikat menyimpulkan dengan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa Rusia dan pemerintahan Rusia mengizinkan dan mengarahkan upaya untuk mempengaruhi pemilu Amerika Serikat tahun 2020. Salah satu sumber pemerintah Biden mengatakan beberapa dari langkah-langkah yang direncanakan Moskow ditujukan ke outlet-outlet yang dikendalikan oleh Dinas Intelijen Rusia dan disalahkan Amerika Serikat karena menyebarkan disinformasi selama kampanye pemilu 2020.
Tindakan tersebut menyusul peninjauan yang diperintahkan oleh Biden pada hari penuh pertamanya menjabat. Biden telah lama membidik Rusia terkait 4 hal, yaitu dugaan campur tangan dalam pemilu Amerika, laporan pemberian hadiah Rusia kepada milisi Afghanistan untuk membunuh tentara Amerika Serikat, peretasan SolarWinds, dan serangan racun terhadap pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny. Pemerintah Amerika mengumumkan sanksi terhadap pejabat Rusia atas Navalny bulan lalu, tetapi sejauh ini menunda tindakan untuk 3 hal lainnya. Rusia telah berulang kali menolak tuduhan bahwa mereka ikut campur dalam pemilu Amerika Serikat, meracuni para pengkritiknya, atau menawarkan untuk membayar hadiah atas pembunuhan pasukan Amerika di Afghanistan. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan pekan lalu bahwa Rusia akan membalas setiap sanksi baru yang dia anggap sebagai instrumen bodoh. Di luar masalah itu, Amerika Serikat dan Rusia juga sedang berseteru terkait pengerahan ribuan tentara Moskow di dekat perbatasan Ukraina. Washington siap membela Kiev jika tentara Moskow melakukan agresi. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah. Mari kita simak lagi nih keseruan antara Rusia, Ukraina, dan Amerika serta NATO. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.